Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan Sapa Indonesia Pagi bersama saya, Glory Oyo. Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu, jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Halo teman-teman Bobo, saya Glory Oyong, News Presenter Sapa Indonesia Pagi untuk Kompas TV. Nah, sehari-hari biasanya teman-teman bisa saksikan nih jam 7 sampai jam 9 di layar Kompas TV untuk berita paginya. Selamat pagi saudara, hari Rabu ini 11 Juli 2018, Sapa Indonesia Pagi kembali hadir. Saya Glory Oyong. Ibu Erin, kalau Bayu pegang begini, saya tadi pegang begini Bu. Nih, kalau saya pegang begini, saya tumpuk lagi di atasnya. Nah, ketahuan dari mana ya? Saya dari Padang. Jadi kayak nasi Padang. Seperti nasi Padang ya. Tapi ini cantik sekali, ini dilukis Ibu Erin. Jadi sebenarnya news anchor itu adalah pembaca berita atau pembawa berita. Membacakan berita untuk disampaikan di layar kaca. Nah, tidak hanya cerita-cerita soal politik atau ekonomi yang berat-berat saja sih, seorang pembawa berita juga biasanya akan melakukan wawancara untuk hal-hal yang bersifat inspiratif. Talk show namanya, jadi kurang lebih seperti yang sering nonton di TV itu. Dulu sih nggak punya cita-cita nih untuk jadi seorang news anchor, tapi setelah melihat, wah ternyata jadi jurnalis itu seru banget ya. Kita tuh jadi orang yang pertama hadir di lokasi, meliput berita untuk disampaikan ke orang banyak. Nah, ini menjadi suatu tantangan juga setelah menjadi jurnalis kurang lebih 3 tahun pertama itu sambil mencoba untuk menjadi news anchor. Setelah mendapatkan kepercayaan yang lebih besar lagi, baru deh ke studio menjadi benar-benar pembawa berita dan sekaligus juga tetap masih mewawancarai juga orang-orang di lapangan atau sebagai reporter. Suka duka, dukanya dulu deh ya, waktu yang terbatas karena dunia berita itu kan sangat fleksibel ya, waktunya sangat dinamis. Kalau ada breaking news atau kejadian tiba-tiba, udah deh nggak bisa pulang. Nah kadang-kadang untuk acara-acara hari besar seperti misalkan lagi lebaran, Natal, Tahun Baru, itu kan momen-momen saat orang-orang berlibur ya. Kita justru harus meliput berita, itu kadang-kadang dukanya harus bisa membagi waktu nih antara kerja dan keluarga. Sukanya banyak banget karena kita bisa ketemu dengan tokoh-tokoh penting, tokoh-tokoh nasional mulai dari para menteri, politisi, bahkan presiden. Nggak cuma itu, kita juga bisa mewawancarai banyak orang-orang yang mungkin sehari-hari kita temui tapi kisahnya inspiratif. Misalkan seorang pedagang kaki lima tapi dengan keterbatasan fisik, mungkin dia adalah kaum difabel, tetap bisa berjualan sehingga anaknya sekolah sampai S2. Nah, kayak gini kan menarik ya untuk menjadi inspirasi, itu sukanya. Jadi kita bisa ketemu dengan berbagai macam orang, mulai dari tukang becak sampai Pak Presiden. Pengalaman lucu, ini nih ya, agak-agag lucu tapi juga bisa dibilang tidak terlupakan. Waktu itu saya bertugas untuk ke istana untuk meliput apa saja yang menjadi agenda presiden. Siap dong, sepatu, celana kain, karena kan nggak boleh tidak rapi ya kalau nggak ke istana. Baju juga udah siap. Tahu-tahu hari itu hujan deras, Jakarta banjir. Agenda berubah dari istana langsung ke lokasi banjir. Udah deh harus gulung-gulung celana paling bersih, paling rapi yang udah dipersiapkan untuk ke istana. Terpaksa karena banjir. Ya itu lucu juga sih kalau diinget-inget gimana malam sebelumnya udah siap-siap, tapi paginya harus berubah agenda. Tapi ya gitu tugas wartawan, tugas news presenter harus siap kapanpun ditugaskan. Apa ya? Mungkin waktu meliput kebakaran. Jadi waktu itu setiap jurnalis atau reporter pastikan dapat kebagian kejadian bencana. Nah waktu itu saya meliput kebakaran. Nah di situ nggak terpikir sebelumnya kalau memang puing-puing bekas kebakaran itu sebenarnya berbahaya juga loh untuk kita jurnalis. Saking serunya meliput dan mencari narasumber, saya sampai lupa. Ternyata sepatu saya agak tipis. Nah ketika pas pulang baru agak mulai terasa, kok kaki agak nggak nyaman ya. Pas dilihat
Ada banyak paku, banyak beling dan pecahan-pecahan reruntuhan ternyata yang masuk ke dalam sepatu. Wah, itu jadi pengalaman banget kalau mau liputan bencana, kalau mau meliput ke daerah-daerah yang mungkin agak rawan dengan lingkungan yang tidak nyaman. Perhatikan keselamatan diri sendiri, dan sejak itu aku lebih berhati-hati lagi. Kalau mau liputan bencana, pasti siap-siap sepatu boot yang tebal. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!